lagi dalam program Startup. Nah, dan pemirsa, seperti janji saya tadi, kita akan ngobrol lebih lanjut nih tentang startup. Langsung saja pastinya bersama Bapak Andi Nur dulu ya Pak ya. Baik Mbak Mega. Iya, tema kita hari ini kan Pak katanya mengenal startup. Jadi gimana tuh Pak? Oke, startup itu secara definisi itu sebenarnya adalah suatu perusahaan rintisan. Perusahaan itu baru mencari modal bisnis, baru mencari pasar ya. Belum mapan dan dia juga itu masih meraba-raba kira-kira ini pasar saya seperti apa. Nah, istilah Mbak Mega, istilah startup sendiri itu sebenarnya baru juga belakangan ini muncul di era tahun 90-an. Manakala tahun 90 itu lagi booming bisnis internet ya. Begitu internet pertama kali di publik secara resmi oleh masyarakat ini, sehingga banyak perusahaan-perusahaan kecil ya memanfaatkan internet ini untuk memulai usahanya, untuk mengoperasikan usahanya. Nah, kemudian istilah startup ini lebih banyak identik bagi perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi informasi. Oh, seperti itu. Jadi memang ada yang baru mencari pasar ya Pak ya, seperti itu? Ya, jadi startup itu biasanya perusahaan masih kecil, baru mungkin omsetnya belum terlalu banyak, pelakunya itu terdiri dari yang punya dan beberapa orang teman-temannya, dan biayanya juga masih sama dengan pendanaannya masih mereka-mereka juga. Oh gitu. Dan saya penasaran, sejauh ini kan bisnis ini dari tahun 90-an nih Pak. Pasti Bapak Adi menyediakan data untuk kita dan pemirsa di rumah nih Pak? Ada, kita akan simak data itu khususnya di Indonesia itu seperti apa. Oke, dari slide ini kita melihat bahwa potensi bisnis sejak internet mulai muncul di Indonesia pada tahun 1998 kurang lebih itu Mbak Mega ya, penetrasinya masih di bawah 1% ya dari total jumlah penduduk kita. Dari televisi ini kita bisa lihat berjalan tahun kemudian dia sudah mencapai sudah penetrasi hampir 50%. Nah, kemudian saya ambilkan data dari Social Lab ini, ada data tentang berapa sih potensi pengguna aktif internet kita ya, dan berapa persen dari mereka tuh memanfaatkan internet untuk melakukan proses transaksi online, jual beli online. Di sini ada data nilai e-commerce sendiri untuk kita di Indonesia itu sudah mencapai hampir 40 triliun lebih. Jadi itu merupakan suatu potensi pasar yang besar bagi pelaku usaha kecil menengah kita ya. Di slide sini ada saya perlihatkan. Nah, untuk tahun 2014 sampai 2015 saya perlihatkan bahwa sekarang itu mengalami pertumbuhan kurang lebih hampir 40% ya dari ini. Jadi berarti apa? Pelaku UKM kita ini bisa ya, dengan memanfaatkan teknologi internet. Nah, begitu Mbak Mega ya. Jadi saya langsung kepikiran untuk bikin startup apa? Ya, karena dengan bisnis startup itu sebenarnya membantu meleverage bisnis kita ya. Jadi hanya untuk skala lokal, dengan adanya internet, pelaku usaha itu bisa memasarkan tidak hanya untuk potensi di Makassar saja, bisa di Jakarta, di seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai ke seluruh dunia secara global. Jadi seperti itu ya, yang awalnya bisnis-bisnis kecil, bisnis lokal melalui startup punya kesempatan untuk ke ranah yang lebih besar dan lebih luas lagi. Ya, banyak. Nanti kita akan bahas beberapa studi kasus ya, bisnis startup itu. Mungkin kalau yang paling kita tahu itu adalah Facebook ya. Siapa yang tidak kenal dengan Facebook? Facebook itu awal mulanya adalah perusahaan startup yang didirikan oleh si Mark ya, Zuckerberg, Mbak Mega tahu sekali. Itu mulanya dari mana? Di rumah, di garasi rumah. Yang dia cuma bertiga 2003 membuat namanya sosial media yang namanya Facebook. Tapi kita lihat sekarang 15 tahun kemudian Facebook adalah salah satu 10 besar perusahaan yang memiliki kekayaan yang terbesar di secara global. Nah, kita dengan adanya program ini juga kita harapkan sebenarnya memicu
pelaku-pelaku usaha startup di Kota Makassar, jangan mau ketinggalan ya, gitu jangan mau ketinggalan. Kita punya potensi, tapi kita saja tidak bisa kembangkan. Iya. Dan pemirsa, pastinya selanjutnya saya dan juga Bapak Andi Nur akan menghadirkan bintang tamu yang akan hadir bersama kita hari ini. Baik pemirsa Startup dan Fajar TV dimanapun. Adalah hari spesial ya, saya akan menghadirkan seorang trainer ya, dikenal sebagai sales beauty trainer, ada Pak Yudika, seorang trainer muda di Kota Makassar dan seorang pengusaha startup. Selamat pagi Pak Yudika. Selamat pagi Pak. Ya, oke. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Yudika, apa sih aktivitas bisnis startup sekarang yang dilakukan oleh Pak Yudika? Oke, jadi saya pribadi itu biasanya lebih konsentrasinya ke training, utamanya kalau untuk saat ini adalah training yang arahnya ke penjualan. Karena pada dasarnya setiap pebisnis baru, apalagi pebisnis startup, pasti butuh itu tentang penjualan. Jadi saya memang konsentrasi utamanya adalah bagaimana membangun strategi penjualan buat teman-teman baik sales maupun entrepreneur muda di Makassar. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi tadi di depan kita akan bicara tentang potensi bisnis startup, apalagi ini dengan adanya potensi internet, banyak bisnis-bisnis sekarang yang ditopang oleh kemajuan teknologi internet. Nah, nanti saya minta cerita kepada Pak Yudika ini, bagaimana sih memanfaatkan internet ini dengan adanya tadi data saya lihat ya, untuk men-push dan meleverage bisnis trainingnya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang bisnis startup ini, sebenarnya awal mulanya itu kita akan berbicara tentang perubahan ini di tahun 2000-an itu terlalu banyak perubahan-perubahan yang drastis terjadi di dunia bisnis utamanya. Kalau dulu orang bilangnya gini, kalau zaman dahulu orang bilangnya kalau mau bisnis itu harus telaten banget. Butuh 10 tahun, 20 tahun baru bisnis itu bisa maju. Jadi sabar gitu, sabar aja nunggu. Tapi setelah era tahun 2000-an, maka prinsip itu nggak berlaku lagi. Thanks to Om Google yang sudah ada, kemudian ada sosial media Facebook, Twitter, Pet, Instagram, dan lain sebagainya. Itu semua yang kemudian memboosting sampai yang namanya bisnis saat ini itu bisa mengalami percepatan bisnis, itu mengalami quantum leap percepatan bisnis hanya dalam waktu kurang dari paling lambat 2 tahun lah. Dengan adanya kekuatan internet itu ya. Benar sekali. Jadi sekarang tidak ada lagi zamannya untuk mengatakan bahwa bisnis itu lama baru berkembang ya. Dan memang juga pemirsa kita bisa menyaksikan begitu banyak bisnis-bisnis yang hanya di drive untuk berapa bulan, kemudian hanya butuh waktu 1 tahun, 2 tahun dia bisa mampu menguasai pasar ya. Dan bisa saja perusahaan usaha kecil itu, yang startup kecil itu bisa merusak pasar. Maksudnya dia merusak perusahaan-perusahaan yang besar ya. Begitu banyak contoh. Kalau kita misalnya lihat Gojek ya, lihat fenomenal dia yang dia lakukan, dia mampu membuat pasar baru, kemudian dia menciptakan pasar baru. Nah, ini Pak Yudi, saya kembali ke Pak Yudika ya. Apa sih aktivitas Pak Yudi? Bisa cerita tidak bagaimana aktivitas training Pak Yudi ini dengan memanfaatkan teknologi sosial media dan teknologi perkembangan internet? Oke, jadi kalau kita bicara tentang aktivitas saya, jadi sebenarnya saya bicara dulu nih tentang segmen pasarnya saya. Segmen pasarnya saya itu adalah B2B, business to business, atau lebih bahasa sederhananya, targetnya itu adalah perusahaan. Itu satu. Yang kedua ada juga target secara personal. Nah, berbicara tentang dua tipe ini ada treatment yang berbeda, ada perlakuan yang berbeda di sini. Nah, kalau kita bicara nih, kalau dalam konteks sebagai business to business, maka saya kemudian menjatuhkan pilihan saya pada sosial media LinkedIn. Sosial media, ya. Sosial media LinkedIn. Jadi kenapa sosial media LinkedIn? Karena di sosial media LinkedIn ini potensinya jauh lebih gede. Sedangkan untuk personalnya saya menjatuhkan pilihan kepada Facebook. Di Facebook saya bisa menggrab lebih banyak. Nah, bicara tentang ini hanya sekedar berbagi tips mengenai penjualan, dan sesekali aja saya kemudian berjualan di sana. Kuncinya itu adalah berbagi dulu nih. Kebanyakan orang-orang startup, apalagi startup baru buat Facebook, udah jualan. Jual sehingga orang mulai bosan nih. Kok jualan terus nih, Facebook aja isinya jualan aja, udah deh unfollow, kemudian unshare dan lain sebagainya. Nah, ini
kuncinya adalah berbagi dulu, berbagi, berikan cerita, berikan hal-hal yang unik, and then kemudian kita mulai jualan, tapi jualannya sesekali aja. Oke, dari sebelum kita memasuki segmen terakhir ya, bisa cerita tidak apa pengalaman atau mungkin salah satu strategi bagaimana bisnis startup itu memanfaatkan sosial media tadi seperti Pak Yudi